Ketua Koordinator Jamaah seluruh Aceh, Abu Taufik. Ini saya perkenalkan ke tapi dengan arah kan. Alhamdulillah alamnya hadir karena semangat dakwah yang telah ditanam dididik oleh almarhum Abu. Karena pakai lembaga karena rasa tanggung jawab. Karena umat yang dididik oleh almarhum Abu, almarhum Abadi, ya sama-sama ada yang jaga-jaga. Kamu pingat, doa pingat kamu. Sama-sama ada jawabannya. Baik, pertama belum jelaskan memang agak delak maksudnya. Delak kalau biasa. Cuma di mereka ada delak. Ahli suluk biasa. Sebagai sudah di Abu Gunopo. Dua. Delak tadi. Dua gede. Alhamdulillahnya semangatnya. Semangat. Kamu pun ada delak kali dua kanuri. Hadir kanuri lain, kanuri mesti baru mau kuatku. Nah, kamu pun kali sama dia ini dan kali kumai-mai. Kau dek lau. Udah. Kau dek lau. Mati duri. Demikian mantul hikmah mantul. Mati duri. Baik, tanya langsung ketemu dalam kajian tanya malam yang berbahagianya. Alhamdulillah kita mengkaji yaitu tentang apa tujuan daripada tarekat itu. Di dalam kitab-kitab tarekat para ulama-ulama setelah melakukan penelitian kajian, tujuan daripada pengamalan tarekat itu ada 4. Yang pertama adalah mengadakan riyadhah dan mujahadah. Nah, inilah inti dari tarekat. Inti dari ta'rifnya suluk, at-takhalli 'an sifatil madhmumah wa at-takhalli bis sifatil mahmudah. Punya orang ini kali kepakai di almarhum Abu dalam syair hakikat suluk ba'ul ma'rufi hai akhi sana makna sifat mazmumah pina kali pasolam hati sifat mahmudah hakikat suluk baul masufi dengan hati jasmah mana sifat mazmumah bina bedali pasolam hati sifat mahmudah at-takhalli 'an sifatil madhmumah, mengosongkan diri daripada sifat madhmumah. Pemahaman madhmumah yang dicelakan, walakan madhmumatun yang dicelakan. Apa sifat yang tercela? Yaitu sifat-sifat maksiat batin. Dicela. Siapa yang mencela? Adalah Allah. Contoh hubbul mal, hubbul jah, hubbul dunia, kasrul ta'am, kasrul kalam, iri, dengki, ria, takabur, haqat, dendam, dan lain sebagainya. Kita kosongkan sifat-sifat yang tercela itu, yang membuat Allah tidak suka kepada kita. Kita bermujahadah, berjihad, melakukan riyadhah, latihan, membiasakan diri dengan memasukkan sifat-sifat mahmudah, terpuji. Apa sifat mahmudah? Lawan daripada hubbul jah,
hubbul dunia, cinta pada dunia, bersifat dengan sifat zuhud sebagaimana zuhudnya Rasulullah para sahabat. Bersifat dengan sifat halim, pemaaf. Bersifat dengan sifat as-sakha', pemurah, tawakal dan lain sebagainya. Itu tidak semudah membalik telapak tangan. Maka itu memerlukan usaha baginanya. Maka usaha baginanya dengan riyadhah dan mujahadah. Apa makna riyadhah? Riyadhah artinya yaitu latihan, membiasakan bersifat dengan sifat yang baik. Riyadhah itu latihan. Karena mungkin tanya untuk mengubah begitu saja tak mungkin. Karena mengubah suatu tabiat, pola hidup, tanya terbiasa ramah dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, mengubah begitu saja, bersifat dengan sifat kesalehan kita, tak mungkin, susah kali. Mengubah tabiat itu laksana memindah sebuah bukit dengan ujung kuku. Bisa? Susah. Colok kita. Kapan berubahnya? Dari kriit, bumurah, itu susah. Menyambung kriit sampai mati buah kriit. Ya, orang pemarah sampai mati buah Abu Jahal sampai mati gak jadi pemarah. Waktu yang minta Abu Jahal, itu Abu Jahal, yaitu ganyan ka gaki tanli, jaro tanli, ganyan kai cincang, mantan panjang umur ke. Jadi merumpak dari siro-siro sahabat, oh nyampan Abu. Dia jangan, oh kah berdaun. Menggerah nalih. Ubudah ni, upong ni kah? Kuda kah? Kuda je lah orang ni. Jadi orang kah tapi mati kah? Orang dendam, kebuah dendam tapi tambah mati. Nah dendam, punya kah mati, orang pengehnya. Karena dendam ni, kejap pak orang meninggalnya kejap. Yang kami dendam, dapat mati orang yang pengeh, yang dendam ya. Tapi naik lebih parah dong. Kah mati, hak kejap orang mati. Tunjuk hak kejap. Hak kemai dendamnya, baru biru dendam, kah mati dong. Itu parah. Tenang aja bahannya. Ada pun aku bakal koro itu kudu pesadeh dong. Tak balik nak je kudu pesadeh. Makanya obatnya apa? Nah itu tidak mungkin kita mengubah kecuali dengan pertolongan Allah. Falaula rahmatullah alaikum, falaula fadlullah alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan rahmat Allah kepada kamu, tidak ada seseorang pun bisa suci selama-lamanya. Ada dosa kita nyoto pampun Allah, biarkan pampun ya Allah pampun. Tidak ada. Begitu pula kemaksiatan kita tidak akan hilang kalau tidak Allah sendiri yang menghilangkan kebiasaan itu. Tapi kita berusaha. Allah menciptakan sesuatu itu, khalaqa kulli syai'in sababan, melalui sebab. Carilah sebab, carilah wasilah, bersungguh-sungguh, wabtaghil wasilah. Salah satu wasilah yang mengubah akhlak kita daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah, yaitu dengan melalui zikir. Nah, ini salah satu hikmah zikir, mengubah daripada sifat-sifat, mengosongkan diri daripada sifat mazmumah sehingga kita isi dengan sifat mahmudah. Nanti di dalam suluk kita mempelajari ada 3 istilah. At-takhalli, at-tahalli, kemudian at-takhalli, at-tahalli, ada satu lagi istilahnya at-tajalli. Kemudian yang kedua, tujuan daripada pengamalan tarekat zikir, apapun tarekat, apakah syatariyah, hadariyah,
apapun tujuan daripada pengamalan tarekat itu adalah mewujudkan ingatan kita kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala secara istimrar, secara dawam. Maka ta'rif tarekat itu adalah dawamun ubudiyah zahiran wa batin ma'a huduril qalbi. Coba dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'allah. dawamul ubudiyah, berkekalan memperhambakan diri kepada Allah. Rasa gedanya sebagai hamba Allah. Itu yang modal pertama, bahwa Lun adalah hamba Allah. Lun hamba Lun. Walaupun Allah gak mengakui dan hamba. Bukan berarti setiap kita mengaku hamba Allah, Allah mengaku kita sebagai hamba. Yang sama lagi tanya tuli dan Lun tuli, saya kenal Bapak Presiden. Buat apa Anda bangga mengenal Presiden kalau Presiden tidak mengenal Anda? Yang ada pengakuan Rasulullah SAW ada dalam Quran, dalam surah Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bahasa suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Artinya Allah secara formal di dalam Al-Quran mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba. Tapi modalnya dulu kita mengakui hamba Allah, sehingga kita bersifat sebagai hamba. Maka istilah ubudiyah dengan ibadah itu beda. Berkekalan memperhambakan diri dengan ibadah beda. Kalau kita sudah merasa dirinya hamba, apa tugas hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, menyembah zahir dan batin. Maka merasa hamba diri kita sebagai Allah, hamba Allah zahir batin, bukan lahir saja, batin juga. Bukan batin saja, lahir juga. Sifat ubudiyah itu di dalam hati. Tapi zahirnya kita sebagai hamba, laksanakan segala sunnah, laksanakan segala syariat Allah. Maka tujuan daripada pengamalan tarekat, apapun tarekat itu, adalah mewujudkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui diri, sehingga di situ terwujudlah rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, terwujudnya khauf, lalu timbul usaha untuk menjauhi segala maksiat. Kalau tadi ingatan dengan zikir itu kita terwujud rasa kehambaan diri kita kepada Allah sehingga ingin melaksanakan segala perintah Allah. Kemudian dari sebab zikir juga timbul khauf, takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, kita pasti takut menjauhi segala larangan Allah.
Kalau bicara agama, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kan agama itu terbagi dua kan, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tapi rame orang yang mampu melaksanakan perintah Allah untuk berbuat taat rame, tapi untuk meninggalkan maksiat rame. Punya bakat bayang rame itu. Tapi untuk becu pinenggap, becu dilenggap, ayah. Semayang tim piuh tu nak. Pagi payah. Maunya berbuat taat mudah, meninggalkan maksiat susah, kecuali orang siddiq. Orang siddiq. Siapa orang siddiq itu? Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang takut kepada Allah. Kalau sudah takut kepada Allah, benar akidahnya, benar ibadatnya, benar agamanya, benar adabnya, siddiq, jujur. Nah, siddiq itu bagian daripada sifat mahmudah, kepujian. Maka Abu Bakar itu digelar dengan Abu Bakar Siddiq, yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau keimanan, bicara dengan iman, takrif iman adalah membenarkan tasdiqu bin Nabi, membenarkan Nabi wa bima ja'a bih, dan apa yang dibawa oleh Nabi. Maka dengan khauf itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia mencegah daripada memperturutkan hawa nafsunya, maka jannah, surga tempat kembalinya. Artinya mudah tanya takut pada Allah ilaih, baru kita mampu katakan hawa nafsu dunia setan. Maka zikir itu membawa seseorang kepada takut kepada Allah. Orang yang berzikir so pasti akan timbul diberi rahmat dari Allah, rasa takut kepada Allah. Makanya zikir itu akan timbul nanti ma'rifat kepada Allah. Kalau orang-orang mengenal Allah dengan sifat jalannya Allah, sifat agungnya Allah, seperti Al-Qahar, artinya tegas Allah itu. Kalau orang-orang yang melanggar perintah Allah, Allah tidak melanggar janjinya, akan diazab oleh Allah sesuai dengan dosa. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan melanggar janji. Maka boleh jangan tertipu. Di dalam kitab Sirus Salikin ada disebutin pada jilid entah 1 atau 2. Banyak orang yang tertipu dengan sifat Rahman Rahimnya Allah. Hanaku itu nyo je ada hana lumayang tengok hotel kagupapun dosa ada Allah. Hanaku ilun ada hanaku buat walaupun buat yang wajib. Ata Allahnya Rahman Rahim, Allah Maha Pengasih Maha Sayang. Kita yang menduli Allah. Lu kasih menduli Allah, masa oleh Allah. Muma'alun harilah salah lun kuruci lu harilah gak dulu. Allah tak ada Maha Pengasih lah. Lu behang gedung lah. Yang tafsir tu. Yang ulungnya tertipu dengan sifat Allah. Artinya tertipu dengan salah paham tentang sifat Allah. Tapi jangan lupa, orang yang khauf kepada Allah, dia ingat Allah itu bersifat tegas, keras azabnya, qaharnya Allah. Allah itu yang melanggar perintah Allah, menyuhana dipampun oleh Allah, tetap mengazab oleh Allah. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih bagi orang-orang kafir.
Nyo yang kedua. Maka orang yang takut kepada Allah akan mampu mencegah yaitu memperturutkan hawa nafsunya ataupun mampu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Maka itulah hikmah zikir, bahwa membawa si zakir, orang ahli zikir ini akan timbul rasa takut kepada Allah. Lebih-lebih kita nyo menyertai dalam zikir tajak suluk, insya-Allah kita makin takut kepada Allah. Makin takut, bertambah takut kepada Allah. Nyo tu yang membuat orang anak temakut gejak lah puput. Anak temakut kesakit gejak berat. Anak temakut ke hantu, lebih temakut ke Allah. Anak temakut habis bank. Anak temakut relah ekonomi. Cuma kandung tanya yang me tanya kena bak masjidnya sehingga Tuhan malam, karena kita rasa takut kepada Allah, mengharap ridha Allah. Kemudian yang keempat, tujuan daripada pengamalan zikir adalah untuk terwujudnya rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbukalah pintu. Bila terwujud ikhlas dalam pengamalan tanya, mengamalkan zikir lillahi ta'ala, ilahi anta maksudi wa ridhaka, ya Allah, yang lu maksud hana lain ya Allah, hana tujuan lu jak tarekatnya jadi depan lu saleh, hana tujuan lu jak bergabung dalam jamaahnya untuk jadi dipilih lu ke caleg tengok, hana tujuan lonjak mutarekatnya untuk menghasilkan uang juga angkat lon ke khalifah. Tidak ada. Semua yang tanya tujuannya adalah mencari ridha Allah. Ridha Allah. Bila terwujud betul-betul niat inti daripada tujuan zikir, kan tujuan tanya berzikir jid keramat, kan tujuan tanya zikir supaya kita dianggap orang-orang yang memiliki fadlah kelebihan, tapi lillah mencari ridha Allah, insyaallah Allah akan memberikan, yaitu membukakan pintu ma'rifah kepada Allah. Apa janji Allah? Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau dia istiqamah menjalankan di atas tariqatku, yakni melaksanakan syariat-syariat Allah, salah satu syariat perintah Allah adalah zikir secara istiqamah. Benar-benar kata Allah, niscaya benar-benar kami memberikan, yaitu menunjukkan jalan kami. La asqainahum, benar-benar kami akan meneruskan, memberikan air yang segar, mengadakan segar yang menghilangkan kehausan kita. Apa kehausan? Itu yang haus dalam jiwa kita. Tadi bandung haus. Kita tidak akan pernah hilang dahaga katanya, hantui gerak jiwa katanya, roh katanya. Yang memenuhi yang pulih gerak hanyalah ketika kita mengenal Allah, karena hakikat sesuatu itu adalah Allah. Makanya tarikat ini membawa kepada hakikat. Urang hantu bak hakikat kecuali dengan ini pengalaman urang ahli zikir, urang yang kantuk ilmu hakikat. Hantu bak hakikat kecuali melalui pengamalan mereka. Kenapa begitu? Karena punya zikir biasa hanya melalui goreng, tak takut hala bentuk arah. Tapi insyaAllah pengalaman orang yang sudah mengambil tarekat, dengan berkat tarekat urungnya banyak zikir. Ketika banyak zikir, maka Allah akan memberikan ma'an qadaqan, ilmu hakikat, termasuk mengenal Allah,
Ilmu hakikat. Nanti Allah akan memberikan lagi tu yang penasaran lama-lamanya. Hakikat mayampu. Tujuan Allah Ta'ala berperintah ini. Kemudiannya hakikatnya. Kenapa Allah melarang ini? Menjauhi kita dari najis. Allah akan memberikan rahasia hakikat kepada kita. Ketika hakikat itu ada, diberikan oleh Allah kepada kita, dan jauhi melaksanakan perintah Allah. Karena kita sudah tahu tujuan hakikat Allah kita. Tapi menurut yang hana gebihinya, maka menurutnya hana sesuatu yang membentengi dari perbuatan maksiat, dan menurutnya hana sesuatu yang apa yang diharap dari tujuan perintah Allah. Karena Allah itu memerintahkan sesuatu kepada kita adalah manfaat untuk kita dan dunia akhirat. Ketika Allah melarang sesuatu makanya juga adalah itu membahayakan bagi kita. Sedangkan Allah, kenapa Allah itu perintah puasa? Sumu tasihhu, puasa olehmu supaya kamu sehat. Urang puasa Sikala urang lawinyo sakit, kalau mata kedua nyo dalam tabak di ke segala macam warna makanan. Jadi baju, bang, pak, ada baju pak. Aja lo baju, apa? Oh, nyan politik kena nama bu, aja alergi. Monyo hanjat politik, dia baju tia, duduk ikannya, aja alergi. Alah, dia baju berdua dah. Kita baju hanjat, gekeli Allah buata. Puasa sumu tasihhu, puasa olehmu niscaya kamu sehat. Ternyata awatin apri baju makanannya, dokter saja bilang, kalau kamu berbuat sama saya, kamu pantang. Sanggup tidak? Kalau tidak sanggup jangan berbuat sama saya. Pantang. Maka kita nyoba puasa pan. Karena tidak betah, lihat dulu. Bina nanti tebu. Jadi urut abis rehat yang tembun ditun kilo katanya punya haidon lah puasa haidon lim. Jalan ini juga ada puasa. 2 kilo itu 4 kilo ini. Yang tu iu puasa haji udah kena di puasa sawah ada di beli. Ya. Selain itu diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan batin kita. Apa tujuan puasa ibu? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang muttaqin, orang bertakwa. Apa takwa itu? Kalau secara logat, makna takwa itu takut. Kalau dalam ta'rif pun Imam Ali radhiyallahu karamallahu wajhahu juga mengatakan yang dinamakan takwa al-khawfu bil jalil, takut dengan Allah yang Maha Tinggi. Kemudian wal qana'atu wal 'amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yakni apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Waridha bil qalil, ataupun wal qana'atu bil qalil, mengenai dengan yang sedikit, wa isti'dadu li yaumir rahim, bersiap sedia untuk yaitu perbekalan hari esok. Al khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Takwa itu takut kepada Allah. Bagaimana takut? Di dalam puasa kita nyo pakai ke tiga bang nyo hana uleum bang. Neu pajuh kalau buka mi, neu pajuh lo. Ana uleum ana pakala rumah uleum ana kecil ana kampung dah dua ada pajuh. Pajuh tu. Dan ana mati lo no kado. Mai lo pajuh kau, ya pajuh kau. Sebetulnya lu takut kepada Allah. Lu takut kepada Allah. Berarti puasa itu hikmah
Benar seperti kata Allah, tujuannya membuat kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa, takut kepada Allah. Maka selesai Ramadan kita tidak puasa, rasa takut itu tetap ada. Menyusul selesai Ramadan kita tidak bisa memetik hikmah takut, berarti kita tidak ada hikmahnya puasa. Makanya tanda ibadah kita diterima di bulan puasa, lalu puasa, bulan Ramadan, selesai Ramadan kita makin bertambah takut kepada Allah. Ini hikmah. Makanya apalagi kalau di dalam bulan Ramadan kita melakukan Allah tadi, berzikir, suluk, ibadah dan lain sebagainya dengan berbagai macam zikir, semakin memupuk rasa takut kepada Allah dengan sebab amalan-amalan sunnah, makin mencintai sunnah-sunnah, makin mencintai amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih, oleh para wali-wali Allah. Insya Allah itu janji Allah. Kalau orang yang takut kepada Allah itu diberikan oleh Allah, waliman khafa maqama rabbih falahu jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah diberikan kepadanya itu dua surga. Surga dunia, surga ma'rifah. Surga akhirat, liqa Allah, bertemu dengan Allah. Menurutnya orang yang takut pada Allah. Itu antara lain hikmah. Kemudian kajian berikutnya, apa dasar dedanya mengamalkan tarekat? Kebaliknya ahli sunnah wal jamaah. Kalau dasar hukum danyo Quran, hadis, ijma, Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau sudah ada satu dalil saja sudah cukup. Tidak ada di dalam Al-Quran, kita lihat di dalam hadis. Tidak ada di dalam Quran, hadis, kita lihat dalam bagaimana ijma'nya para ulama, para sahabat. Kalau memang tidak ada, lihat pada qiyas-qiyas ulama. Karena itu pada hakikatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum wa raditu Islam adina. Hari ini aku telah menyempurnakan agama. Kemudian aku telah menyempurnakan nikmat dan aku telah reda Islam itu sebagai kamu, sebagai agama kamu. Apa makna aku telah menyempurnakan? Telah sempurna. Apapun problem masalah di dalam dunia yang kita hadapi ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat itu semuanya adalah di dalam Al-Quran. Quran itu bukan cuma yang tersurat, tapi juga ada yang tersirat. Makanya la ya'lamuha illa ar-rasihu bil 'ilm. Tidak ada yang paham itu kecuali orang yang rasih dengan ilmu. Maka adanya orang-orang yang rasih itu ulama mufassirin. Tanya, mereka tahu asbabul nuzul. Tanya kepada ahlul hadis, mereka yang tahu asbabul wurud, yang memiliki yaitu syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran. Maka jangan sembarang menuduh tarekat itu tidak benar, tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tanya kepada ahlinya. Para jamaah ahli tarekat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an 'ghadaqa. Di dalam yaitu Al-Quran dalam surah Jin ayat 16, Allah mengatakan bahwa jikalau mereka itu istiqamah di atas tariqah, yakni mengamalkan yaitu perintah-perintah dan sunnah Nabi, perintah Allah dan sunnah Nabi, itu termasuk di dalamnya itu bahwa mengamalkan zikir, karena zikir itu adalah perintah Allah. Apa perintah Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ataupun sebutlah ataupun ingatlah kamu kepada Allah. Karena pada zikir ada sebut, ada ingat. Sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pagi-pagi dan petang-petang. Itu perintah Allah. Coba lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 42. Perintah zikir sebanyak-banyaknya. Allah di sini tidak menyebut waktu. Boleh sama dengan berzikir. Mau pergi, pagi, petang, tidak membatasi waktu. Mau pagi, petang, siang, malam. Allah di sini tidak, yang tidak Allah sebutkan tempat. Artinya kau boleh berzikir di dalam masjid, kau boleh berzikir di rumah, kau boleh berzikir di pantai, kau boleh berzikir di atas kuburan, termasuk baca Quran. Quran itu adalah zikir. Nahnu nazzalna al-Qur'ana dzikra. Kami menurunkan Al-Quran itu adalah zikir. Zikir afdal. Di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Orang membaca la ilaha illallah, membaca Quran, membaca zikir. Jadi salah ulun-ulun yang mengatakan, oh, ada kubu nggak boleh baca Quran. Allah Ta'ala itu menyuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Orang itu menghalangi banyak zikir. Allah menyuruh banyak zikir, orang itu mengatakan nggak boleh berzikir di sini. Tapi orang itu menghalang, jangan banyak zikir. Allah mengatakan banyak zikir, dia mengatakan jangan banyak. Kalau di sini nggak boleh berzikir. Memangnya bumi dia? Bumoji kan, bumomak juga. Sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Allah mengatakan wala takunu minal ghafilin, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu itu termasuk orang yang lalai. Di ayat 2 pada zikir, Allah itu menghukum kita. Dalam ayat wala takunu minal ghafilin menunjukkan begitu tegas perintah Allah kepada orang mukmin untuk memperbanyak zikir setiap detik, setiap saat. Nafah terus kita di dalam zikir. Kalau tanya meninggai dengoh dua kepada Allah, berarti kita meninggal di dalam lalai kepada Allah. Jika tanya siat, sijum tanya lalai kepada Allah, sijum dirungkam hati tanya oleh iblis syaitan. Satu detik kita lalai kepada Allah, setan mengisi kekosongan hati kita itu dengan perintah-perintahnya. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan di dalam satu hadis, yaitu apa katanya, inna siyallah. Dalam hadis itu disebutkan, inna syaitana ya'idukum. Setan itu meletakkan, yaitu benalainya, yaitu dia meletakkan benalainya ala qalbi ibni Adam. Dia meletakkan benalainya di atas hati anak Adam. Inna siyallah, apabila dia lupa kepada Allah, iltaqama qalbahu, maka diterkamnya hatinya.